Nah, dari cerita Romeo and Juliet, kita bisa mendapatkan sebuah pesan, yaitu pesan moral, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan stilistika. Untuk kelanjutannya, baik kelanjutannya, sastra bandingan. Di sini ada Romeo dan Juliet. Nah, di sini bab satunya saya buat pendahuluannya ya. Menurut Welek dan Warren, tahun 1989, halaman 40, istilah sastra bandingan pertama dipakai untuk kajian studi sastra lisan, yaitu cerita rakyat dan migrasinya. Nah, bagaimana dan kapan cerita rakyat masuk ke dalam penulisan sastra yang lebih astristik? Istilah sastra bandingan dalam hal ini mencakup studi hubungan antara dua kesusastraan atau lebih. Sastra bandingan disamakan dengan studi sastra menyeluruh. Lanjut. Roman adalah suatu karya sastra yang disebut fiksi. Kata fiksi di sini berarti sebuah karya khayalan atau rekaan. Nah, roman sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu Romans, abad ke-12. Dari ungkapan bahasa Latin, yaitu lingua romana. Maksudnya adalah semua karya sastra dari golongan rakyat biasa, atau juga roman disebut sebuah karya gambaran dunia yang diciptakan oleh pengarangnya, yang di dalamnya menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya. Lanjut, di sini ada bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori di sini saya menggunakan menganalisis struktur, yaitu menurut Theo tahun 1984 halaman 135, pada prinsipnya analisis struktur bertujuan untuk membongkar dan memaparkan amanat mungkin seteliti, mendetail dan mendalam keterbaik. Di sini ada sinopsis dari Romeo and Juliet. Setelah Julia meminum obat dan lalu dibaringkan di pemakaman keluarga, setelah keluarganya menemukan Julia tewas. Namun, sang pembawa pesan tidak berhasil mencapai Romeo, dan ia mendapat informasi dari pelayannya, Balthazar, bahwa Julia meninggal. Patah hati, Romeo membeli racun dari seorang apoteker, lalu pergi ke tempat Julia. Ia bertemu dengan Paris yang sedang melayat Julia, mengira Romeo sebagai pandang. Paris menyerangnya, lalu Romeo berhasil membunuh Paris. Masih mengira bahwa Julia telah meninggal, ia meminum racun. Julia lalu terbangun dan melihat Romeo tewas, sehingga ia bunuh diri dengan pisau. Kedua keluarga dan pangeran melihat Paris, Romeo dan Julia tewas. Frater Lawrence lalu menceritakan kembali kisah Romeo dan Julia. Keluarga Capulet dan Montagu lalu setuju mengakhiri permusuhan di antara mereka. Dari cerita di atas dapat kita ambil pesan-pesan moral serta psikologi, sosiologi, antropologi, stilistika serta feminisme. Nah, amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir, dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Dari kedua cerita ini mempunyai maksud dan jalan cerita yang sama dalam perjalanan cintanya. Keduanya sama-sama menonjolkan nilai kesetiaan dalam berhubungan. Hal ini terbukti karena mereka tidak bisa melanjutkan hidupnya ketika orang yang dicintainya tidak bisa menjadi miliknya. Namun, pasangannya menunjukkan bahwa rasa kesetiaan itu masih ada dan cinta sejati itu benar-benar adanya. Oleh sebab itu, kedua pengarang ingin menyampaikan pesan kepada setiap pembaca kalau kesetiaan itu penting dalam menjalin hubungan sosial. Adapun definisi cinta adalah suatu sikap yang ditunjukkan dari seseorang kepada orang lain yang memiliki nilai sebagai sesuatu yang istimewa.
mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Menurut Robin dalam Atarik tahun 2021. Nah, di dalam cerita Romeo and Juliet, William Shakespeare berhasil memberikan contoh tentang betapa penting dan berharganya arti cinta dalam sisi kehidupan manusia di dunia. Melalui perjuangan dari tokoh Romeo and Juliet dalam